Langsung mulai rame. Iya betul. Sudah nanti.
Masih dia ada tapi bisa kalau misalnya baru ini mah bukan teman-teman semua, assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik teman-teman semua, di sini yaitu tentang public speaking. Kenapa sih saya ngambil tema ini? Karena banyak orang yang nah teman-teman semua kan apa sih public speaking itu adalah biasa disebut dengan nah teman-teman semua kenapa sih kita
Karena jika kita memiliki skill atau public speaking yang baik, maka tidak akan terjadinya apa sih tujuan dari yang awalnya biasa aja public speakingnya langsung eh, jadi biar luar biasa atau tujuannya itu adalah untuk mengupgrade. Nah, selanjutnya setelah nah apa sih itu strategi itu susunan atau kerangka dalam kita. Nah, dalam teks kita strategi yang lain. Nah, selanjutnya habis karena kita harus harus meng, eh, nah buat belajar yang pertama, yang kedua Tanjung Audio, yang ketiga sampaikan, yang kesertakan, yang ketiga. Nah, di sini ada. Nah, buat kalian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jujur saya serah, tapi teman-teman di sini ketika itu saya yang punya untuk itu saya nama saya nah begitu teman-teman pola apa yang terjadi. Hal kedua adalah ini, kaitkan topik. Nah, teman-teman semua bisa memilih opsi atau memilih opening yang 3 kali. Nah, contohnya yang seperti uh, Henry Ford bahwa satu hal yang bisa kita dapat dari kita sukses, tentukan impian dan segera action. Yang kedua, kenalkan diri. Oke, maka dari itu saya Dede Pamutiara Putri, kaitkan topik. Hari ini saya akan bahas bagaimana cara menentukan impian dan bagaimana cara untuk meraihnya. Nah, teman-teman, jika kalian memilih opening 3K ini, kalian bisa mencari kutipan yang memang terkait dengan
topik. Jadi, nah, yang ketiga adalah visual impact, yang dimana kalian mengajak para audiens kalian itu untuk berimajinasi. Contohnya di sini ada teman-teman semua tahu gak sih dulu itu jerapah itu berleher pendek. Pasti kalian nggak percaya kan? Kalau misalnya eh, apa sih kalian tuh mengajak si para audiens itu untuk berimajinasi. Contohnya 100 gram emas itu berharga atau 100 gram emas kalau diinjek di air kotor berharga atau tidak? Pasti kalian akan menjawab masih berharga. Terus jika 100 gram emas diinjek misalnya dimasukin lagi ke tai misalnya, pasti kalian juga pasti akan menjawab masih berharga. Nah, artinya nilai emas itu tidak akan berubah. Nah, berlaku juga pada diri Anda, sukses atau belum, kaya, miskin, berhasil atau belum, tidak mengurangi nilai Anda sebagai manusia yang penuh dengan potensi. Untuk itu, malam ini saya Dede Kamutiara Putri akan membahas bagaimana caranya meningkatkan potensi dalam diri Anda. Saya Dede Kamutiara Putri, selamat malam. Nah, teman-teman, jika kalian bisa memilih opsi dari ketiga tersebut, dilanjut bisa juga memilih opsi dari storytelling atau kalian bisa mengajak audiens kalian untuk bercerita. Bentar ya teman-teman, suaranya jadi hilang. Sorry teman-teman, di sini ya suaranya. Langsung saja di sini saya akan melanjut pembahasan tadi ya. Yang dimana kalian bisa mengajak para audiens kalian untuk berstorytelling atau bercerita. Pembukaan ini juga bisa menarik para audiens untuk tertarik pada materi yang akan kita bawa. Nah, teman-teman semua, pada zaman dahulu itu jerapah itu bahwasannya adalah makhluk yang berleher pendek. Karena sumber makanannya dulu itu ada di bawah seperti rumput, kan dulu itu berasal di bawah atau di tanah. Nah, dengan seiringnya zaman, si jerapah itu kebingungan. Sumber makanan dianya tuh jadi ada di atas seperti di pohon karena rumput-rumput yang ada di bawah itu pada kering. Nah, teman-teman kalian juga bisa menyimpulkan bahwa jerapah itu akan beradaptasi atau membenjangkan lehernya untuk mencapai sumber makanannya. Nah, seperti teori Charles Darwin, makhluk yang akan bertahan bukan mereka yang kuat, pintar, tapi ada mereka yang adaptif atau responsif terhadap perubahan zaman. Nah, teman-teman semua, di storytelling ini kalian bisa mengaitkan si topik pembahasan materi kalian dengan storytelling tersebut dengan mencari quotes yang nyambung dengan storytelling kalian. Ini menurut teori Charles Darwin. Nah, teman-teman, dalam membuat PPT juga kalian tidak boleh ada rumusnya tahu. Jadi kalian tidak boleh asal-asalan dalam membuat PPT jikalau kalian ingin menjadi narasumber atau pembawa materi. Nah, di sini ada rumusnya 10, 20, 30. Yang dimana 10 itu kalian tidak bisa lebih dari 10 slide. Yang 20 kalian tidak boleh dari 20 menit. Yang 30 kalian ponnya tidak bisa kurang dari 30. Jikalau ponnya misalnya 40, 50 itu kalian bisa. Pokoknya
dalam menjadi pembawa materi, kalian harus menggunakan rumus 10, 20, 30. Kenapa? Karena kefokusan para audiens atau peserta itu di 20 menit yang awal. Sisanya kalian harus mengdistract atau menambahkan dengan seperti ice breaking dan yang lainnya. Nah, teman-teman. Nah, jika ada opening, pasti ada closing. Nah, jangan opening aja sih yang menarik, tapi harus juga ada closing yang menarik. Karena kalau misalnya di awal menarik, pasti orang mengira akhirnya juga bakal menarik, kan teman-teman? Nah, di sini ada contoh closing yang menarik, seperti closing kekasih. Nah, yang dimana yang pertama adalah ke, yang artinya kesimpulan. Yang kedua k, artinya kata harapan. Yang ketiga sih, artinya terima kasih. Nah, di sini ada kesimpulan harapan. Nah, bisa saya contohkan. Kesimpulannya bahwasannya keterampilan public speaking dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam bisnis dan karir. Kata harapan, harapannya rekan-rekan bisa memahami, menguasai, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sih, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan lain. Saya, Dede Kemutiara Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya public speaking atau kita ingin menjadi public speaking atau pemula, kita harus mencari atau menggali strategi komunikasi mana sih yang bisa membuat para audiens tertarik pada kita. Nah, tidak sembarangan kita harus ngomong ngocoblak apapun, tapi tidak ada strateginya. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi untuk pemula itu sangat penting, karena di mana kita akan terlihat menarik atau tidak itu dari opening dan closing kita. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Satu dua tiga neng 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 satu dua tiga satu dua tiga ini udah ini tutup nih. Dari kamu atasnya kan ada salah alhamdulillah. Ari kamu Ari nanya anak ada pertanyaan ada dua pasti teman-teman ya untuk turun aja pertanyaan
Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kelupaan. Jadi buat teman-teman yang mau nanya bisa sebenarnya. Ada hadiah untuk 2 orang. Lebih galak loh. Siti Sarah. Tadi Siti Sarah boleh. Siti Sarah boleh. Mohon maaf. Gimana sih? Baik, saya akan menjawab atas pertanyaan dari Yogi ya. Gimana sih kalau misalnya public speaking itu kita oh iya wajahnya bentar. Bagaimana sih public speaking agar tidak gugup atau berbicara di depan umum itu tidak gugup maksudnya. Kalau misalnya menurut saya sih dari pengalaman sendiri lebih ke pede aja gitu. Karena kan si audiens juga nggak tahu apa yang kita omongin itu benar apa enggak. Nah, yang lebih berpengaruhnya itu kepedean kita sebagai narasumber atau pembicara di depan. Jadi menurut saya itu yang pertama itu adalah kepedean dalam diri kita. Mungkin segitu jawaban dari saya. Gimana Kak Yogi? Oke, terima kasih ya. Ya, Kak Yogi, ditunggu ya door prize-nya. Kirim aja WA-nya. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, dicukupkan ya. Kurang lah. Oke, teman-teman semua, mungkin sudah selesai. Oh, maaf. Oh iya, teman-teman, maaf. Mungkin mau nanya. Ya. Oke, siap-siap. Ya. Eh, oh iya. Mungkin lebih kesimpulan ya, Kak. Oh, boleh. Ya, memang saya baru juga habis dari yang di mana dari komunikasi seperti listening, closing, dan yang lainnya. Jadi, kalau misalnya kakak jadi speaker, yang paling diutamakan itu adalah strategi komunikasinya agar membuat para audiens itu tertarik bagaimana strategi komunikasi kita itu menjadi menjadi tertarik untuk para audiens. Mungkin itu kan gimana Teh Indri? Iya Kak Indri sama-sama. Terima kasih teman-teman semua udah hadir dalam acara webinar kali ini. Dan saya ucapkan selamat juga kepada para pemenang kuis hari ini yang telah bertanya. Ditunggu nanti hadiah dari saya. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Dan saya salam warahmatullahi wabarakatuh.